Halo Geeks, ini adalah Xiaomi Redmi 9A, smartphone entry-level keluaran Xiaomi yang mulai masuk ke Indonesia bulan Agustus kemarin. Ini adalah smartphone termurah yang dijual oleh Xiaomi. HP ini bisa Geeks dapatkan dengan harga 1,2 juta untuk varian RAM 2GB dengan internal 32GB dan harga 1,3 jutaan untuk varian RAM 3GB dengan internal 32GB. Yang saya pilih di sini adalah varian RAM 3GB karena selisihnya yang bisa dibilang sedikit. Pada kemasan special edition kali ini, kita mendapatkan sebuah box dengan grafis ilustrasi khas Indonesia ya. Jadi, ini special editionnya Indonesia dari Xiaomi. Boxnya jadi cakep banget sih dan bisa dibuat menjadi pajangan. Pada bagian atas terdapat tulisan kami buatan Indonesia. Jadi, HP ini memang dirakit di Indonesia. Pada bagian belakang terdapat spesifikasi yang dimiliki oleh HP ini, mulai dari ukuran layar, kapasitas baterai, chipset, dan resolusi kamera. Ketika dus sudah dibuka, kita akan mendapatkan kartu ucapan, dus book manual, HP-nya sendiri, cas sebesar 10 watt, dan kabel mini USB, bukan USB Type-C ya. Minimalis banget tanpa adanya bonus earphone. Namun hal itu tidak menjadi masalah sih. Kesan pertama yang saya rasakan ketika memegang handphone ini berasa premium ya. Memang sih, bahan yang dipakai oleh smartphone ini mayoritas terbuat dari plastik. Namun terasa solid banget di tangan. Agak berat loh, jadi bukan kaleng-kaleng. Oh iya, produk di tangan saya ini merupakan varian warna grey. Selain itu, juga terdapat warna lain seperti blue sky dan green ocean. Saya pribadi memilih varian grey karena memiliki tampilan yang lebih eksklusif. Jika dilihat dan dipegang sekilas, malah kerasa seperti smartphone di harga 2 jutaan. Ya, kecuali jika dibalik sih. Kelihatan banget tulisan 13 megapiksel di kameranya. Ngomong-ngomong megapiksel, HP ini hanya memiliki 2 kamera saja di bagian depan dan belakang. Di bagian depan beresolusi sebesar 5 megapiksel berbentuk dot drop dan di bagian belakang sebesar 13 megapiksel dengan sensor AI. Selain itu, hanya terdapat satu buah lampu flash di bagian bawah kameranya. Bodi bagian belakangnya terbuat dari plastik dengan tekstur garis melingkar seperti sidik jari. Saya pribadi sih menyukainya karena tidak meninggalkan jejak fingerprint dan lebih aman ketika dipegang. Warna cat juga terkesan doff. Bagian pinggir bawah kamera terdapat bagian yang tidak bertekstur sehingga terlihat menyerupai garis dengan tulisan Redmi di bagian bawah. Tapi kok berasa Realme ya? Saya pribadi suka sih, simple tapi keren. Lanjut ke bagian sisi HP ini. Memang bezelnya masih terbuat dari plastik yang jadi satu dengan cover belakang. Namun entah kenapa feels-nya itu berasa metal loh. Lekukannya juga rapi banget dan berkelas. Xiaomi emang tidak pernah ragu deh untuk memberikan desain yang terbaik ke konsumennya, meskipun hanya untuk sebuah HP entry level. Layarnya juga kece banget untuk entry level. Sudah full dengan ukuran 6,5 inch IPS dengan resolusi HD+, 720 x 1600 pixel. Untuk kerapatannya sebesar 269 ppi ya. Jadi masih oke banget lah untuk ketajamannya. Untuk OS-nya sendiri sudah memakai versi yang terbaru ya, Android 10 dan MIUI 12. HP ini juga sudah dibekali dengan dual SIM card dan slot microSD. Bezelnya sudah lumayan tipis dengan sisi lengkung di sampingnya dan dengan aksen dot drop di atasnya. Rapi dan cakep banget deh. Kita lanjut ke performa yang dimiliki oleh HP ini. HP ini sudah dibekali dengan chipset MediaTek Helio G25 octa-core 2 GHz. Ya, memang masih dibilang kelas bawah sih, tapi masih cukup lancar kok untuk dibuat game. Selain itu, baterai sebesar 5000 mAh-nya mantep banget cuy untuk dibuat ngegame. Untuk game Mobile Legends sendiri, kita bisa push ke grafik yang tertinggi dan tidak ada kendala, masih lancar jaya. Untuk game PUBG sendiri juga masih bisa dibilang lancar kok, meskipun hanya bisa mentok di setting kedua saja. Ya,
Maklum sih, tapi itu udah lebih dari cukup untuk HP yang notabene entry level. Jadi jangan harap juga jika ada sensor yang lengkap pada HP ini. Standar dat bos, hanya ada akselerometer saja. Jadi pada HP ini tidak terdapat pula sensor fingerprint atau sidik jari ya, tapi sudah lumayan terbantu kok oleh adanya face detection. Meskipun yang saya rasa juga tidak seberapa sempurna sih, soalnya ketika saya menggunakan masker masih bisa kedeteksi. Untuk suaranya sendiri masih dibilang oke kok, cukup keras dan jernih meskipun outputnya hanya mono saja. Sampelnya seperti ini ya. Jadi, menonton YouTube dari HP ini bisa dikatakan nyaman banget dengan display dan suaranya yang sudah oke. Hal yang juga paling penting pada sebuah HP adalah soal kamera. Gimana ya? Saya sendiri sih tidak menyarankan bagi kaum sosialita untuk memiliki HP ini. Ya, karena memang tidak ada yang spesial dari kameranya. Akan tetapi, hasilnya sudah cukup bagus kok untuk pemakaian sehari-hari. Meskipun ada sedikit efek soft sih. Selain itu, ada juga pengaturan manual pada handphone ini yang saya rasa ya hasilnya sama aja. Untuk videonya sendiri beresolusi 1080p 30 fps dengan hasil yang kurang memuaskan. Terlalu banyak efek kontras dan detailnya banyak yang hilang, apalagi ketika di zoom. Aduh, intinya jangan berharap banyak sih pada performa kameranya. Jadi kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Kalau jawaban dari saya sendiri ya iya, apalagi fisik yang cakep yang dimiliki oleh HP ini. Bisa banget kita jadiin sebagai HP bisnis ataupun HP kedua kita. Apalagi dibuat sebagai kado untuk orang tua ataupun adik. Dijamin bakalan senang banget deh, meskipun HP dengan kelas entry level. HP ini juga sudah oke banget kok jika digunakan sebagai monitor bagi pilot drone dengan layar yang full, baterai yang besar, dan RAM yang sudah cukup besar. Tapi kalau Geeks mau lebih bersabar dulu, tunggu aja deh untuk varian Redmi 9C-nya dengan spesifikasi yang lebih lengkap. Oke Geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.